tubuh nanam bawang. Cakep. Ya. Kasihlah pupuk, mangga cepat tumbuh dan berbuah. Cakep. Kalau anak-anak enggan jawab salam, Bapak doakan menganjumlah forever selamanya. Cakep, dah cakep. Kalau ada jomblo forever, apa jomblo forever artinya? Nah, kita baca bahasa Inggris itu. Jomblo forever apa? Jomblo selamanya, ya. Nah, jadi jawab lagi salam Bapak. Bapak ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Anak-anak, woi, lagi puasa berapa hari ini? 7 apa 8? 7. Ada masih puasa berapa hari ini? Yang lain puasa berapa? Iya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan di puasa ke-8, 9 dan 10 Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus bersyukur sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang menjadikan kewajiban kita sebagai hamba ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita bersama-sama mengucapkan setidaknya ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ayo bersama-sama. Wahid isnain talafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, hayanaka hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih semangat dan kuat lagi. Okay. Salawat beriring salam senantiasa mari kita curahkan junjungan kita tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata-kata atau asma ataupun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang beriman mengagungkan dengan bersalawat. Anak-anak, kalau mendengarkan Bapak Ibu dan guru beserta staf yang juga saya hormati, terkhusus anak-anak SMP Negeri 4 Gunung Tegal yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang Bapak tambahkan. Ganteng enggak? Yang mana? Tidak. Yang betina, yang baik, cantik enggak? Tidak. Nah, seharusnya kita memuji diri kita sendiri bahwa kita ini adalah makhluk yang sempurna. Baik Bapak Ibu hadirin serta anak-anak yang Bapak banggakan, ketika kita berbicara tentang puasa anak-anak ya adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam, ditambah lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di muka bumi ini banyak orang-orang yang Islam, anak-anak, diidentifikasi
identitas, di KTP, di kartu pelajar, status agama adalah Islam. Namun belum tentu orang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah memanggil orang yang beriman, Allah memanggil orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kata Allah. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah, maka diwajibkan atas kamu berpuasa, kata Allah. Artinya puasa ini khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka wajib. Apa itu wajib, anak-anak? Harus. Jadi ketika kita merasa diri kita ini beriman, merasa diri kita ini percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita pada saat ini tidak lain adalah berpuasa. Karena kutiba alaikum, kata Allah, sebagaimana puasa-puasa yang telah dilaksanakan orang-orang terdahulu. Dan perlu diingat, perlu diketahui bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW sudah berpuasa. Umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diangkat menjadi maka turunlah ayat tersebut, maka mewajibkan kita untuk berpuasa. Namun berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu puasanya belum ada aturannya, belum ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad, karena sudah turun ayat tersebut, maka wajib kita laksanakan puasa yang namanya puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa apa? Puasa Ramadan. Berapa hari lamanya? Berapa hari? 1 tahun kah? 1 minggu? 1 hari? Siapa bisa? 1 apa? 1 bulan. Oke. Apa tujuan Allah menyuruh kita berpuasa? Tatkun, kata Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah? Adalah orang-orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ia kerjakan, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk dia tidak lakukan. Itu orang yang dikatakan takwa. Nah, ketakwaan ini haruslah didasari atau dilandasi dengan keimanan kita, anak-anak. Ya, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu hanya keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan menjalankan syariat-syariat di dalam syariat ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban," kata Allah, kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghafirun lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Rasulullah, maka semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada 1 Syawal nanti, pada saat hari raya Idul Fitri, maka jiwa kita akan kembali seperti bayi yang baru lahir. Amin. Yang tidak memiliki dosa. Nah, jadi ketika kita beribadah kepada Allah untuk mengharapkan ridha Allah, kita melaksanakan puasa dan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, terutama di bulan suci Ramadan, maka pada saat 1 Syawal nanti jiwa kita akan suci kembali seperti yang baru dilahirkan. Itu anak-anak keistimewaan dan
bulan suci Ramadan. Selanjutnya, anak-anak, di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana Allah lipat gandakan semua amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan baik kita. Dibuka seluruh pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba ingin memohon ampun, maka Allah berikan ampunan seluas-luasnya. Nah, akan tetapi anak-anak, ada dua golongan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang merasa dirinya Islam yang merugi pada di bulan suci Ramadan. Siapa dia? Orang-orang yang merugi tersebut yang pertama, orang yang tidak termotivasi, orang yang tidak bersemangat. Nah, kalian bersemangat tak? Coba cara duduknya, ada semangat belum? Jangan-jangan mengan adalah termasuk salah satu orang yang merugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba duduk yang benar. Suaranya ya. Yang pertama, orang yang akan merugi di bulan suci Ramadan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang menyatakan dirinya percaya kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang tidak bermotivasi atau yang tidak bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Anak-anak, ya. Padahal Allah sudah buka pintu pahala, Allah buka pintu surga untuk semua umat yang beragama Islam. Tapi kenyataannya di bulan suci Ramadan mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, masih lentok. Yang lentok lewat jemaah kena penyakit tatulah. Di bulan suci Ramadan Allah berikan pahala berlipat ganda, maka perbanyaklah bersedekah anak-anak. Ya, ada makanan kasih orang yang berpuasa, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tidak baca sedekah, baca Al-Quran, walaupun satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan. 10 huruf ayat Al-Quran mengan baca, maka 100 kebaikan atau 100 pahala yang Allah berikan. Nah, jadi kesempatan untuk berbuat baik, mengumpulkan amal ibadah semasa hidup kita ini, inilah waktunya. Ya. Jadi golongan orang yang merugi tadi adalah golongan orang-orang yang tidak termotivasi. Uang puasa pada saat bulan suci Ramadan, dia masih minum di luar, cak lo ada. Dan ditanya, apa agama kabar ini? Agama Islam, tapi di puasa. Mengan puasa, mengan minum di luar, mengan merokok di luar, jangan bangga. Ya, mengan itu bentar lagi, ya, bisa-bisa dilaknat oleh Allah, bukan saja di akhirat dilaknatnya, di dunia Allah berikan laknat. Malu kalau kita beriman kepada Allah, malu kalau kita imannya sudah kuat, ketika tidak berpuasa kita bangga makan dan minum di luar. Ya, sedih orang yang merasa beriman tidak berpuasa. Puasa di dasar ini, puasa di dong. Nah, yang duduk jawab itu kalau duduk puasa, ya. Coba bapak ulang lagi, puasa di desa ini. Nah, puasa galuh. SMP 4 Gunung Megang ya. Alhamdulillah kalau mau puasa. Nah, puasanya jangan cicak-cicak puasa, ya. Awak duduk puasa nyelentuk kalau disuruh guru. Barudah hadu-hadu, maka dikatakan puasa. Puasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan orang yang merugi ketika di bulan puasa bahkan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, selain orang yang tidak termotivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang baik, adalah orang-orang yang
mengabaikan ataupun durhaka kepada jemaah tua. Ada jemaah tua? Mengan ini ada di jemaah tua. Ada. Yang ini ada di jemaah tua. Guru-guru juga ada jemaah tua. Ya. Nah, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui juga sabda Rasulullah, siapa yang mengabaikan perintah-perintah ataupun nasihat-nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua kita, ya, maka semua kebaikan yang dilakukan itu terhalang. Karena ridhonya Allah itu tergantung oleh jemaah tua kita, dan murkanya Allah itu tergantung juga karena murka kedua orang tua kita. Mulai hari ini yang ada masalah dengan jemaah tua, ya, yang pernah melawan jemaah tuanya, ya, kita saling mengingatkan, cepat-cepat minta maaf. Bukan saja di hadapan oleh orang-orang lain, terlebih-lebih yang harus diperbaiki keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah anak-anak, ya, kultum Bapak hari ini mengingat waktu sebenarnya masih banyak yang nak disampaikan, ya, karena kita waktunya sudah telat. Akhirnya itu saja. Mudah-mudahan kesimpulannya kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, dan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita laksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa dengan seikhlas mungkin, ya. Kita berbuat kebaikan, karena ingat, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, setenar apapun kita, sekaya apapun kita, pada akhirnya kita akan kembali ke sebuah lubang yang berukuran lebih kurang 1 kali 1, yaitu lubang kuburan. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, kita sombongkan atau angkuhkan di muka bumi ini, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhai segala apa yang kita laksanakan pada hari ini, ya. Ikan gabus makin cepat makin bagus. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat berdoa, angkat dua tangan dan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Kau Zat yang Maha Pengampun, ampunilah sekecil apapun dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dosa para pemimpin dan pejuang bangsa kami. Jadikan kegiatan pengajian ini sebagai wadah silaturahim di antara kami, sebagai bekal bagi kami menjadi hamba-Mu untuk lebih yang baik. Ya Allah, ya Rabb, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami, berikan cahaya-Mu kepada kami dalam setiap proses belajar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.